Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di bengkel gua hari ini ada motor Vario 150. Motor ini speknya udah 62, udah di bore up, pakai seher dari BRT, blok dan sehernya BRT 62. Kayak gini, ini juga sehernya 62. Ini kompresinya kayaknya 12. Ini kompresi katanya 13, kata pemiliknya ini 13 kompresinya. Terus udah di porting polish, klepnya masih standar ukuran 29, udah di porting polish. Noken as pakai RX7, tapi ini kayaknya RX7 yang mentah terus dibikin ulang seperti ini. Durasinya gua nggak tahu, profilnya juga gua nggak tahu. Terus Noken X nya ini udah kena dekompresinya nih. Tuh, dekompresinya udah hancur, udah dipapas sininya, bagian nokennya. Jadi bagian pelatuknya, nanti pelatuknya ini diganti yang X. Terus perklep ini gua nggak tahu mereknya apa, tapi perklep ini udah tebel banget, terus keras banget. Dan seperti ini spesifikasi motor Vario 150 yang udah di bore up ini. Ini dia mesinnya, kiriannya juga udah di upgrade. Roller pakai 9 gram sama 10 gram, terus Persivity-nya 1500 dari Dokter Pulinya puli depan pakai Topaz Speed. Terus ini TB-nya Uma Racing ukuran 32. Terus di sini sensor IACV ya, ini sensor ini sama sensor TPS-nya diganti merek yang proper. Seperti itu spesifikasinya. Kalau di radiator masih standar, cuma di bypass aja di sini bypassnya. Nah, pemilik motor ini ngeluh kalau motor ini sering overheat. Terus ada bunyi aneh dari bagian kanan, mesin kanannya, bagian mesin kanan, bagian magnet seperti itu. Nah, pas gua cek, gua bongkar, gua analisa, ternyata di bagian pelatuknya dekompresi di sini udah rusak. Terus di sini noken asnya, bearingnya udah lumayan goyang. Terus dekompresinya juga di sini udah goyang-goyang kayak gini tuh. Nah, terus kalau lagi dipanasin, lagi idle, ada suara cetek gitu, dari suara dekompresi katanya. Terus motornya sering overheat, kepanasan terus, sampai muncul di indikator speedometer kalau motor ini overheat seperti itu. Terus pemiliknya mau distandarin lagi, standar Kiporno aja, karena dia udah capek pakai motor bore up, banyak masalahnya, banyak kendalanya, dan akhirnya gua saranin buat kirian porting noken. Seher ini make VIM 72 oversize 100 ukuran 58,3 pin 14 punya Honda Vario. Ini dia sehernya. Nah, seher ini agak jenong sedikit, pasti kompresinya juga lebih gede, nggak mungkin. Kalau seher standar Vario 150 kan jenongnya ke dalam tuh, mendem ke dalam bukannya keluar. Nah, itu kompresinya rendah. Ini agak jenong sedikit, jadi kompresinya lebih tinggi. Nanti bakalan gue buret. Terus di sini boringannya baru, blok sehernya baru, udah di quarter 58,3 seperti ini. Boringannya dia beli baru. Terus packingnya juga diganti, yang ori, yang baru. Terus di sini noken as ganti pakai BRT, tipenya T2. Terus perklep juga ganti karena ini pernya terlalu gede, terlalu keras, jadi diganti yang progresif punya BRT nih perklepnya. Terus TB masih pakai yang lama, ukuran 32 dari Uma. CVT juga belum ada revisi, nanti katanya kalau udah rakit semua, udah nyala, baru direvisi CVT-nya. Terus ECU dia pakai standar remap, nanti juga mungkin ECU di remap lagi sama pemiliknya. Itu udah pasti karena motor ini pasti keborosan. Sama injektor kayaknya dia pakai 180 cc.
Nah, injektornya juga nanti bakalan diganti debitnya yang lebih kecil seperti itu. Oke, ini spare partnya udah ada di depan gua semua. Oh iya, lupa. Nah, di sini oli dia pakai Delta Loop 1030W yang seperti ini. Terus sama ini air radiator Preston yang warna hijau. Oke, ini spare partnya semuanya udah ada di depan gua. Sekarang waktunya gua mau rakit dulu spare partnya dari blok seher. Terus headnya nanti gua bersihin sedikit. Ini masih bersih banget tuh karena dia baru naik mesinnya ke 62, tapi ini lagi tapi overheat terus seperti itu. Makanya diturunin aja, udah dia mau standarin aja karena motor ini dipakai daily use, jadi dia mau cari amannya aja, udah capek sama bore up seperti itu. Terus ini penampilan dari boardingannya rapi, bagus, mulus, nggak terlalu gede juga. Jadi head ini masih bisa dipakai untuk spek standar Kiporno. Nanti di skir klep aja, tinggal di skir klep seperti itu. Udah, ya udah sekarang mau gue pasang dulu semua komponen ini. Gue skir klep, gue pasang seher. Terus ini nanti gue cek coakan klepnya, klep ini mentok atau enggak bagian seher. Dan juga oh iya, ini pelatuknya ada di dalam sini. Pelatuknya belinya yang X doang, beli yang X seperti ini. Pelatuknya pelatuk standar ori, pelatuk klep X gitu. Terus seal klepnya ori Suzuki ini. Oke, ya udah sekarang mau gue pasang dulu semua komponennya. Ikutin terus keseruan gue hari ini ngerakit motor ini, rakit mesin motor Vario 150 ini. Jangan di skip videonya, ditonton sampai habis, di share ke teman-teman kalian. Kalau semoga video gue bermanfaat buat kalian semua. Ya udah, nanti gue kasih tahu, gue kasih lihat sesudah dipasangnya blok seher, terus kompresi nanti gue kasih tahu juga semuanya, gue kasih tahu secara detail. Ya udah, terima kasih banyak, let's go ke videonya. Mantap. Oke guys, jadi ini mesinnya udah bulat, udah kepasang semua, enggak semua sih ya. Blok seher, head, kopnya, tutupnya udah kepasang, TB juga udah kepasang. Nanti ini filter udara copot lagi karena masang kabel body di bawah. Terus ini kan termostatnya dicopot, diganti sama bypass. Nanti pemiliknya datang ke bengkel buat ganti termostat yang ori. Kalau ada termostatnya yang ori, kalau nggak ada nanti ya mungkin pakai yang bypass dulu kayak gini, terus baru dipasang ke rangkanya gitu, dirakit ke rangka, dinaikin ke rangkanya. Sebenarnya bisa langsung dipasang ke rangka, cuma gue takut ribet masang bypassnya ini, masang termostatnya ini. Kalau udah dinaikin ke atas rangka, jadi gue, tapi nggak apa-apa deh, naikin dulu aja ke atas rangka. Ya udah, update-nya segini aja dulu. Nanti gue videoin lagi kalau ada update terbaru. Dan stay tune, bukan stay tune, pantengin terus video gue, ditonton sampai habis. Oke, mantap. Oke, jadi mesinnya ini udah kerakit semua, TB udah masuk, udah nempel. Injektor pakai yang lama dulu 180 cc. Nanti kalau udah di remap nanti diganti yang standar, sekalian di remap. Terus oli masih pakai yang lama, nanti kalau udah 100 kilo baru diganti oli yang barunya, lepas Ryan.
Air radiator udah masuk, terus knalpot udah nempel, udah di-scan juga. Kode kerusakannya udah dihapus, udah di reset juga. Oke.